Alhamdulillah, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, ikhwatu fillah, kita bertemu lagi di hari Rabu ya. Kembali lagi di hari yang cerah ya. Setelah tadi di paginya hujan, ya, semoga Allah memberkahi pertemuan kita. Insya Allah kita melanjutkan pelajaran akhlak tentang menjaga lidah. Kita akan baca 4 hadis saja. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'di jarahu. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah menyakiti tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamunya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, maka berkatalah yang baik atau diam. Hadis riwayat Ahmad, Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, Ibnu Majah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, ini hadis yang menjelaskan bagaimana kita hendaknya menjaga lisan kita dari mengganggu, dari menyakiti tetangga kita. Karena seringnya bagaimana lisan terhadap tetangga itu ya, yang menyakiti, yang terlihat di antara beberapa ya, kalau saya lihat juga kalau berjalan melewati itu ya gitu. Nah, itu tidak lepas ya gitu, lisan itu ya gitu. Dan berbeda-beda itu ya tingkat bagaimana lisan yang tidak terjaga akhirnya menyakiti tetangganya ya. Termasuk juga menyakiti tetangga itu bukan hanya melalui lisan sebenarnya ya, tapi memang banyaknya melalui lisannya gitu. Ada juga mereka yang suka tuh ya nonton atau nyetel dengan keras-keras, nah itu ya, sehingga tetangga mereka gak nyaman tidur ya. Ya itu sering tuh ya, itu ya. Nyetel apalah gitu ya, misalnya nyetel lagu lah gitu, keras-keras tuh ya, ganggu tangga itu ya gitu. Sebenarnya walaupun dia punya hasrat, punya keinginan untuk ya jadinya terhibur lah gitu,
Justru ya ketika menyakiti tetangganya itu bukan pada tempatnya ya. Karenanya kan bisa jadi juga tetangganya terganggu dengan sikap seperti itu ya gitu. Karenanya bersyukur Pak, ketika kita di rumah itu sering memperdengarkan ya ayat-ayat Allah, atau kita juga yang senantiasa membaca Quran ya gitu, membaca hadis-hadis ya, membaca sirah buku para ulama tuh ya, atau dengan kajian seperti ini ya itu kita bersyukur ya gitu. Ini tentunya salah satu nikmat yang tak bisa kita ganti dengan nikmat apapun ya. Ya ketika tetangga, kadang orang lain tuh ya keras-keras nyetel musik tuh ya gitu, sampai ganggu orang yang sedang tidur, orang yang sedang sakit ya. Nah itu juga ya, maka harus diperhatikan ini ya, bukan masalah kita ingin mengganggu yang lain ya kan, tapi bagaimana tetangga itu atau kita itu masih terganggu dengan suaranya ya gitu, dengan suara yang keras itu ya gitu. Karenanya kita beruntung ya gitu, kita beruntung kalau punya tetangganya itu ya sopan, santun tuh ya, dan juga dia tidak berani ya, tidak berani nyetel, apalagi nyetel musik dengan suara yang keras-keras gitu ya gitu, nggak berani itu ya. Apalagi kalau tetangganya itu kondusif, positif tuh ya gitu, ya itu enak tuh ya gitu. Sehingga ketika ada sesuatu itu bisa saling tolong menolong ya gitu, saling bertaawun ya gitu. Bahkan ketika sakit saja dibantu, itu kan hal yang benar-benar harusnya tercipta pada tetangga tuh ya, yang kita harusnya senantiasa lakukan tuh ya gitu. Nah itu ya, ya kenapa ya nyetel musik keras atau lagu yang keras tuh ya, ya bagi saya emang nggak nyaman tuh ya gitu. Ya kalau nggak bagi saya ya orang lain tuh nggak nyaman tuh ya nyetel kayak gitu ya gitu kan. Mil lisanihi wa yadihi gitu ya, orang Islam sebaik-baiknya itu ketika orang lain ya aman ya dari lisannya dan tangannya ya gitu. Nah tangannya ini berbuat apa ya tangannya, ya lisannya ya sudah dijaga ya, tapi tangannya berbuat apa ya gitu. Nah, ini harus diperhatikan juga ya. Maka ini tandanya kayak imanan itu diantaranya ya senantiasa bersinergi dengan tetangga ya, berbuat baik, ciptakan kebaikan ya, tidak saling mengganggu. Nah itu ya, karenanya kalau dikatakan oleh siapa itu diantaranya para ulama ya, yang dikatakan ketika engkau tidak bisa berkontribusi ya untuk agama ini ya, minimal engkau hormati tetanggamu ya, gitu. Nah itu karena ya ini bagian dari keimanan ya. Ya kita misalnya untuk
mengajarkan ilmu misalnya belum bisa ya gitu, atau kita berkontribusi untuk memberikan sarana dan prasarana ilmu, kita berinfak ya untuk para ustadz ya, atau untuk DKM kita berinfak ya gitu. Nggak bisa juga ya, minimalnya kita jangan ganggu orang lain ya gitu ya. Ketika orang lagi sholat misalnya gitu ya, jangan sampai ganggu orang lainnya gitu. Nah, ini di kita juga masih bertolak belakang ya. Terkadang nyetel sesuatu keras-keras, orang lagi sholat ya gitu, nggak diperhatikan gitu ya, nggak diperhatikan dia lagi sholat atau enggak gitu ya. Iya itu. Atau di masjid ya, ini juga harus perhatikan juga nih, apalagi masjid terdekat dengan kita ya, orang sedang sholat ya kita jangan sampai ganggu ya. Termasuk juga kalau ada kegaduhan, apakah itu berasal dari anak kecil atau dari manapun ya, kita harus tegur mereka ya, itu jangan ganggu ya, sedang sholat ya. Ya, ini terkadang lagi sholat, anak-anak sedang gaduh dibiarin ya, gitu, gaduhnya keras, orang yang sholat kan terganggu kan gitu, nggak khusyuk kan dia. Harusnya ini kita berikan arahan pada anak-anak tuh, agar tidak gaduh di masjid tuh. Nah itu, tapi ya terkadang itu kita abai gitu ya. Abai we gitu, ayo we gitu. Ini yang jadi tanda keimanannya berkurang tuh ya. Ya, harus perhatikan ini, apalagi yang namanya tetangga itu ya. Kemudian juga selanjutnya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakan tamu ya. Jadi tamu juga dimuliakan ya. Orang yang lewat dimuliakan ya. Fal yukrim dhaifahu ya. Muliakan tamu ya. Ya minimalnya dengan menyambut tamu itu dengan baik ya. Ya. Kalaupun tidak memberi apa-apa gitu ya, ya minimalnya kita sambut dengan baik gitu ya. Nah itu ya, orang itu kan asalnya berkunjung ya, ya tidaklah berkunjung seorang muslim itu ya, tentunya dengan perasaan ya bisa menguatkan ya. Menguatkan ya, apakah itu menguatkan kalau misalnya nganjang ke orang tua ya, nganjang ke orang tua ya berarti menguatkan hubungan dengan orang tua ya. Atau juga minimalnya dia bisa nganjang ke orang tua itu ya, walaupun tidak banyak berkata apa-apa tapi ya bisa melihat orang tuanya itu sudah senang ya gitu, bisa melihat orang tuanya sudah senang walaupun ya tidak berkata apa-apa juga itu ya, tapi bisa melihatnya itu sudah senang karena Allah masih mampukan orang tua kita untuk hidup ya gitu, untuk menikmati, untuk sehat gitu. Itu minimalnya seperti itu ya gitu. Atau berkunjung kepada orang lain kan kita punya sesuatu gitu ya. Apakah itu yang namanya silaturahmi gitu ya gitu. Kalau di kitanya itu namanya silaturahmi gitu ya gitu ya. Padahal silaturahmi itu ya tidak hanya saling mengunjungi ya gitu. Silaturahmi itu kan bagaimana ya mengikat tali kasih sayang gitu ya gitu. Kasih sayang ya gitu. Cuman salah satunya ya berkunjung ya gitu. Apakah berkunjungnya itu misalnya untuk memberi makan, nah gitu kan, misalnya ada yang demikian, atau mengunjungnya itu ya karena terkadang ya
ya dia bosan dia di rumah terus misalnya. Bosan di rumah terus ya udah main ya gitu ya, sebagai silaturahmi ya ke rumah orang lain tuh ya gitu, ke rumah saudaranya ya gitu. Di rumah terus dia bosan gitu ya gitu ya, akhirnya dia berkunjung, ya itu juga tidak apa-apa ya gitu. Atau misalnya cuman berkunjung ikut wifi ya gitu misalnya gitu ya, berkunjung itu ya dia cuma ikut wifi gitu ya. Jadi nggak ada kuota ya, nggak ada kuota, ya kita terima saja gitu ya gitu, terima saja ya. Ya asal tentunya juga dengan catatan ya gitu, nanti wifi-nya dipakai apa gitu ya, nanti lihat videonya video apa dulu gitu ya gitu, jangan lihat video yang nggak jelas gitu ya gitu. Dia ikut wifi gitu ya cuman sekedar karena tidak ada kuota ya dia ikut ya untuk WA, atau cuman untuk ya ngirim pesan ya nggak masalah ya gitu. Atau untuk lihat video yang penting ya hanya ikut karena dia ada kajian online misalnya kan, nah, itu. Atau ada bisnis kan gitu, dia ada rapat online ya ikut wifi ya nggak masalah itu mah ya gitu. Nah, ini kalau misalnya dibiarkan juga ikut wifi semuanya gitu ya, nggak tahu nonton nonton apa gitu lah gitu. Nah itu ya gitu. Jadi orang yang berkunjung dengan maksud dengan tujuan yang baik ya gitu ya. Nabi Ibrahim walaupun tidak tahu itu malaikat yang berkunjung pada rumahnya itu ya, tapi ya Nabi Ibrahim sambut dengan baik, dengan kesopanan, kasih makanan tuh ya. Ternyata nggak tahu itu malaikat ya yang beri kabar tentang keturunannya ya gitu. Gitu. Kasih kabar gembira tentang keturunannya gitu ya gitu. Ibrahim nggak tahu gitu ya gitu. Ya ternyata itu adalah malaikat ya, bisa dibaca tuh surah Az-Zariyat ya. Tapi kita ambil tuh ya di sana hikmahnya ya, itu kan beliau juga menghormati ya, memuliakan tamunya tuh ya gitu. Walaupun ya itu tidak tahu itu adalah malaikat ya gitu. Nah disinilah pentingnya kita memuliakan tamu kita ya gitu. Apalagi tentunya dia bermaksud untuk mengajarkan sesuatu, mengajarkan ilmu, itu lebih kita kasih perhatian ya untuk kita dengarkan ilmunya itu ya. Nah, itu ya. Hendaknya kita peka ya terhadap tamu itu ya gitu. Jangan datang ada tamu ya biasa-biasa aja gitu ya gitu. Nah, ini karena ini bagian dari keimanan ya. Kemudian juga barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik atau diam. Jadi yang pertamanya itu berkata baik ya. Senantiasa dia perbanyak kata-kata yang baik ya, kata-kata yang menyuruh orang lain bersedekah ya, atau menyuruh kebaikan ya, atau mendamaikan orang ya, berkata baik ya gitu. Kan itu di ayat yang pernah kita sampaikan di surah An-Nisa ayat 114 ya gitu. Berkata baik ya. Tapi lisan itu terkadang ya, yang namanya manusia ya cenderungnya ya lisan itu ya keluhan lah gitu ya, mengeluh gitu ya. Atau terkadang kalau nggak keluhan ya ngomongin orang lain lah gitu ya gitu. Atau ngomongin bagaimana si fulan si fulana, atau bicara yang nggak jelas lah gitu ya, bicara yang kasar, bicara yang nggak penting bahkan ya gitu. Lebih baik diam, lebih baik diam. Dan Nabi itu ya sosok
yang lebih sedikit tertawanya ya. Nah kita mah yang namanya ngobrol ya, atau yang namanya apa, bicara ya, cerita lah gitu, itu nggak asik kalau kita nggak ada humor lah gitu ya. Jadi nggak asik kalau kita nggak ada humor ya. Jadi ya emang sosok humoris itu ya penting juga ya gitu, penting ya. Cuman kan beda ya, apa, tingkat humor orang itu beda-beda ya gitu, nggak semua sama ya. Tapi ternyata Nabi itu bukan sosok yang banyak tertawa, tetapi beliau adalah sosok yang berwibawa ya gitu. Beliau berwibawa mengajak bercanda ya pada istri gitu ya, atau berwibawa menghangatkan suasana ya di rumah atau di masjid juga bersama para sahabat ya gitu. Beliau berwibawa ya gitu. Ya khuluqin azim itu ya keseluruhan ya, beliau itu berwibawa ya. Dan juga saatnya beliau tak banyak bicara ya, beliau jaga lisannya, maka disinilah beliau selalu merenungkan dirinya ya gitu. Ya kalau kita ya ngelamun ya, ngelamun itu kadang berpikir tentang apa ya. Kita itu ngelamun kadang berpikir tentang apa, tentang kebutuhan ya, atau tentang uang, tentang penderitaan atau gimana gitu ya ini ya. Tapi Nabi mah selalu berenung itu ya, ya pikir tentang dirinya, apakah dirinya sudah banyak amalnya atau belum. Nah itu ya, harusnya kayak gitu ngelamunnya ya. Ya nggak selamanya yang namanya melamunkan diri itu ya hal yang tercela ya gitu ya. Ya tergantung orangnya juga ya, tergantung orangnya juga. Kalau orangnya emang berada dalam kehidupan yang keras gitu ya, ya lamunan dia ya bagaimana keluar dari kehidupan yang keras itu ya gitu. Dia seolah-olah menunjukkan tampang yang tidak bahagia ya gitu, karena kehidupannya yang keras ya gitu, di keluarganya dikerasin tuh ya, di sekitarnya juga demikian tuh ya gitu ya, sehingga ya gitulah, itu wajar-wajar saja ya gitu. Maka kita harus menjadi orang yang senantiasa memberikan motivasi padanya ya gitu. Memberikan semangat ya gitu, gitu ya. Dan juga kita, bagaimana lisan kita bisa memberikan kehangatan padanya gitu, hingga membuatnya kuat ya gitu. Akan tentunya ya pasti ada orang yang lebih menderita lagi ya gitu. Nah kita kasih itu ya kehangatan bicara itu ya gitu. Ini luar biasa nih satu hadis nih ya. Kemudian juga kalaulah seseorang diam gitu ya, ya diam atau lamunan itu kadang tidak selamanya buruk ya gitu. Dia berdiam diri misalnya, ya kalau misalnya dia udah diam dirinya, dia nggak ada inspirasi atau bingung gitu ya mau ngomong apa, ya udah itu mah wajar-wajar saja gitu ya gitu. Tapi orang kan kadang ya coba misalnya ada apa, suatu apa gitu, harus ngobrolin nanti ya, terus siap tahu ada solusi gitu ya, curhatnya gitu. Curhat juga, kalau curhatnya dia kepada orang yang tepat mungkin nyambung, kalau nggak tepat curhatnya ya buat apa juga gitu ya, nanti malah menambah sakit hati gitu ya. Nah itu ya, makanya emang
perilaku Nabi di antaranya ya. Beliau itu banyak diam ya. Karena tawil ya. Beliau tuh tawil, asum ya gitu. Banyak diam ya gitu. Qalilut dohak ya gitu. Beliau tuh sedikit tertawa ya gitu. Dan kata Nabi, kalau kalian lebih tahu, lebih hafal, kalian tuh malah banyak menangis dan sedikit tertawa ya gitu. Beliau diperlihatkan surga dan neraka. Beliau diperlihatkan bagaimana gambaran orang yang disiksa di alam barzakh ya gitu. Wajar tuh ya hal-hal seperti ini ya gitu. Ya terkadang kita emang sulit untuk melamunkan hal itu ya gitu. Ya, boro-boro melamunkan apa hari akhir lah gitu ya. Ya melamunkan ya wae nan artos wae can beres-beres tuh. Nah itu. Makanya ini sifat diam itu ya diam terkadang ketika tidak bisa berkata baik, atau diamnya itu diam sedang apa ya gitu, dia apakah diamnya introspeksi diri gitu ya gitu. Nah itu ya. Tapi kalau asalnya dia diam karena dia acuh, nah itu baru diam yang tidak baik. Atau diam tidak mau berbuat kebaikan, nah dia menghindari kebaikan, dia diam atas hal itu ya, itu baru bukan diam yang baik gitu ya. Atau misalnya dia diam terhadap kemungkaran, juga itu juga bukan hal yang baik juga ya. Ada kemungkaran dia didiamkan ya. Atau cuman misalnya dia diam di rumah saja tidak mau berbuat kebaikan, itu juga tercela ya. Atau ya istilahnya diam itu mah pemalu lah gitu, itu juga tercela ya gitu. Nah itu. Nah, ini 3 hadis lagi ya. Lumayan, ini 1 hadis juga ada setengah jam. Dan Nabi bersabda, "Man yadman li ma baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi adman lahul jannah." Barang siapa ya menjamin untukku apa yang berada di antara 2 tulang rahangnya, apa itu? Lidah ya, lisan. Dan apa yang berada di antara 2 kakinya itu kemaluan ya gitu. Maka aku menjamin surga baginya. Karena itu kan sifat orang-orang yang beriman ya gitu. Di antaranya alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Artinya dia berkata ya, berkata maupun berbuat yang tidak ada kata-katanya yang bermanfaat misalnya, dia menghindari. Kalau dia tidak ada manfaatnya, dia menghindari. Kalau misalnya tidak senonoh, dia menghindari ya. Yang bisa jadi menyakiti orang lain, dia hindari. Nah itu ciri orang yang beriman ya gitu. Waladinahum lizakati fa'ilun waladinahum li furujim hafizun. Nah itu diantaranya juga ya, dia menjaga farjinya, menjaga kemaluannya ya. Ini juga hal yang berat, apalagi ya terhadap anak muda ya gitu, yang kuat nafsunya ya, kuat syahwatnya ya gitu. Apalagi kalau susah ditahan ya gitu. Nah itu ya, makanya Nabi memberikan solusi ya, memberikan solusi ya. Di antaranya menikah itu adalah solusinya ya gitu. Enggak kuat banyak, apalagi keduanya itu saling jatuh cinta ya. Gitu, saling jatuh cinta, terus nikahkan lah gitu, lami-lami gitu gitu.
khawatirnya ada hubungan apa gitu kan gitu. Kalau sudah bersentuhan atau ya bahkan jadi adanya zina kan ini bahaya ya gitu. Nah itu. Kalaupun belum sanggup menikah, kata Nabi apa? Saum. Ya, saum. Itu kan menjaga diri ya. Menjaga diri ya. Menjaga hawa nafsu juga ya. Bersabar juga kan dari saum itu ya gitu. Menjaga emosi dan sebagainya. Nah itu ya. Kalau nggak saum, ya jaga diri ya. Di surah An-Nur tuh ya gitu. Kan dengan menundukkan pandangan ya, menundukkan pandangan. Baik laki-laki maupun perempuan disuruh untuk menundukkan pandangan ya. Yagdudna min absarihim ya gitu. Nah itu tundukkan pandangan kita. Apalagi kalau di jalan tuh ya. Kalaupun tidak di jalan di media tuh ya. Aduh, asa sering tuh ya kalau apalagi melihat berita-berita tuh ya. Iklan gitu ya. Langsung set aduh gitu, Masya Allah gitu ya. Iklan langsung gitu ya, iklan gitu. Embung di skip gitu ya si iklan teh. Ngelihat sih ya itulah gitu ya. Nah itu. Nah itu kita harus jaga tuh ya. Karena jaminannya apa? Tadi menjaga lisan dan kemaluan yaitu surga ya. Terus hadis selanjutnya qala Sufyan bin Abdullah Tsaqafi ya Rasulullah hadisni bi amrin a'tasimu bih qala qul rabbi ya Allah tsumma istaqim qala qultu ya Rasulullah ma akhwafu ma takhafu alayya qala fa akhadha bilisani nafsihi thumma qala hadza Sufyan bin Abdullah As-Tsaqafi berkata, wahai Rasulullah, terangkanlah kepadaku ya sesuatu yang harus aku berpegang teguh padanya. Beliau berkata atau beliau bersabda ya, katakanlah Rabbku adalah Allah. Kemudian beristiqomahlah. Kata Sufyan, saya bertanya, wahai Rasulullah, apakah yang paling ditakutkan dari urusan yang Anda takutkan atas diriku? Kata Sufyan, beliau memegang lidahnya sendiri lalu bersabda ini ya, ini riwayat Ahmad At-Tirmizi ya, Tirmizi juga dari Sufyan bin Abdullah As-Tsaqafi ya. Jadi menjaga lisan itu ya, merupakan hal yang mesti dijaga setelah kita menjaga tauhid ya gitu. Nah itu setelah kita menjaga tauhid, kemudian kita jaga lisan, jangan sampai menyakiti orang lain ya. Apalagi ya menyakiti orang tua sendiri itu ya gitu. Walaupun misalnya terkadang orang tuanya tidak tersakiti ya kita juga jaga juga ya gitu. Agar jangan sampai menimbulkan hal-hal yang negatif ya. Atau pula menyakiti orang lain ya, menyakiti anak gitu. Jangan sampai itu ya gitu. Jaga lisan tuh ya. Karena itu yang terkadang psikologi anak itu ya lebih ya daripada orang tua ya. Psikologisnya itu lebih ya gitu. Karena dia apalagi ketika dia masih murni ya, masih muda ya gitu. Masih kecil lah itu ya gitu. Harus dijaga ya gitu. Dan Nabi bersabda, la tukstirul kalam bi ghairi dzikrillahi fa inna kasratal kalami bi ghairi dzikrillahi paswatun
bi ghairi dzikrillahi qaswatun lil qalbi ya. Wa inna ab adan nasi minallahil qalbu al qasi. Tapi ini di sanadnya ada Ibrahim bin Abdullah bin Hatib al-Jumahi ya. Dikatakan bahwa Al-Albani itu mendoifkannya. Ya. Ya minimalnya ini Hasan ya. Karena Ibnu Hibban masukannya ke Asikot, tapi At-Tirmizi masukannya ke Hasan ya. Ibnu Hajar menilainya soduk ya gitu. Janganlah kamu banyak berkata yang bukan untuk berzikir kepada Allah ya. Jadi kalau itu perkataan bukan mengajak pada zikir, mengingat Allah, ya kita jangan banyak berkata. Karena banyak berkata bukan untuk berzikir kepada Allah itu mengeraskan hati. Dan sesungguhnya manusia paling jauh dari Allah adalah hati, ya, orang yang hatinya keras ya gitu. Jadi kalau kita banyak berkata itu kita hatinya keras ya. Hati-hati nih ya. Tanggung nih. Ntar dulu. Ya betul ya. Nanti aja lah. Ini satu hadis yang lain ya. Jadi sebenarnya nih sedikit lagi nih ya untuk kita menghatamkan tentang bagaimana seri akhlak tercela ya gitu. Yang dibuat oleh Ustadz Hamdan Abu Nabhan ya. Tinggal hadis itu tinggal 3 lagi ya gitu. Nanti ya. Jam berapa nih? Baru 1:30 ya. Nah itu ya. Jadi jangan banyak bicara ya. Jadi seorang muslim apalagi ya. Harus dijaga perkataannya ya. Tapi ini hadis-hadisnya selanjutnya pendek-pendek nih ya. Tinggal 3 halaman lagi ya. Berarti kita selesaikan saja hadisnya. Nanti yang kaul-kaul para sahabat dan juga para ulama, nah itu nanti ya kita jelaskan. Nah sekarang ini masih ada nih sedikit hadisnya nih, sedikit lagi ya. Nah dikatakan di hadis selanjutnya, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu wala yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanhu wala yadkhulu rajulun al jannata la ya'manu jaruhu bawaikahu. Tidak akan lurus ya keimanan seorang hamba sehingga lurus hatinya, dan tidak akan lurus hatinya sehingga dia lurus lidahnya, dan seseorang tidak akan masuk surga jika tetangganya tidak merasa aman dari kejelekan-kejelekannya. Riwayat Ahmad dari sahabat Anas radhiyallahu anhu. Di sanadnya ada Ali bin Mas'adah. Kata Bukhari, fihi nazarun. Ya, kata Az-Zahabi ada kedoifan ya. Tapi ya kalau melihat ini hadisnya juga ada penguatnya yang lainnya. Ini menjelaskan orang yang lurus keimanannya itu berarti dia harus lurus hatinya ya gitu. Lurus hatinya berarti dia perbaiki lewat majelis ilmu gitu ya. Jangan malas majelis ilmunya walaupun panjang-panjang gitu ya. Panjang-panjang walaupun tunduh misalnya itu ya. Kalaupun ustadznya bawaannya itu adalah bawaan yang gak kuat matanya gitu ya. Maka ya kita jangan sampai bosan juga ya gitu.
dan tidak akan lurus hatinya sehingga dia lurus lidahnya. Jadi orang yang mau menjaga hatinya, dia jaga lidahnya juga ya. Nah ini juga sambungan yang tadi ya, yang jangan sampai kita menjaga hal-hal yang bisa jadi menyakiti tetangga ya gitu. Maka kita harus jauhkan gitu ya. Nah itu dari menyakiti tetangga ya gitu. Yang kesembilan, wahsun ya. Wahsun lisanaka illa min khairin fa innaka bidzalika taklibus syaiton. Simpanlah lidahmu kecuali dari kebaikan, karena dengan begitu engkau dapat mengalahkan setan. Riwayat Tabrani di Mu'jamus Shagir dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Jadi kita harus tahan lidah kita, simpan lidah kita, atau pagar, atau istilahnya diselatipan dari lidahnya. Selatipan di mulut lah, selatipan di pagar lah. Ya, kecuali pada kebaikan. Nah, kalau pada kebaikannya jangan tanggung-tanggung ya, kita katakan ya gitu, kita ucapkan. Tapi kalau kita ada keburukan, nah kita harus pagar lidah kita ya gitu. Karena dengan itu kita bisa mengalahkan setan ya gitu. Karena setan itu ya bisa ya'muru bil fahsya'i wal munkar ya gitu. Gitu. Sehingga kita mengucapkan hal-hal yang keji ya gitu, atau hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang kotor dan sebagainya itu. Maka disinilah harus dijaga ya, ikhfad lisanaka itu ya. Dan yang ke-10 ya, hadisnya nih, man kafa lisanahu satarallahu azza wa jalla auratahu wa man malaka ghadabahu waqahumullahu azza wa jalla azabahu wa mani tadaro ilallahi azza wa jalla qabila uzrahu. Barang siapa yang menahan lidahnya, maka Allah azza wa jalla akan menutup aibnya. Dan barang siapa yang dapat mengendalikan marahnya, maka Allah azza wa jalla akan melindunginya dari siksa neraka. Dan barang siapa yang memberi alasan atau memberi uzur kepada Allah azza wa jalla, maka Allah akan menerima alasannya. Hadis riwayat Ibnu Abi Dunya dalam As-Samtu dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Nah, di hadis ini menjelaskan bagaimana nikmatnya menjaga lidah. Ya. Di antaranya kita ditutup aibnya ya. Jangan sampai aib kita itu tersebar ya. Apalagi aib kesalahan dari keluarga kita ya tersebar ya gitu. Oh, ini rumah ini berantakan misalnya. Itu juga sudah menyebarkan aib ya gitu. Ini rumahnya suka berantakan, suka nggak bener gitu ya. Rumah si Pulana atau rumah si Pulan tuh ya, udah berantakan. Si kamar si Pulan, kamar si Pulan, kamar si Pulana itu berantakan tuh ya, digosipkan bahwa kamarnya itu berantakan. Anggar itu gibah tuh sami ya. Ya walaupun ya cuman tentang kamar tidur lah gitu ya, kamar tidur dibicarakan, kamar tidurnya itu juga gibah sama ya, gitu. Sama piragi kamar tidur gitu ya, diomongkeun we gitu ya. Kamar tidur teh aduh masyaallah. Itu. Kita harus menutup aib ya gitu. Termasuk apa yang terjadi pada keluarga ya. Gitu ya. Tong resep lah, tong resep. Ketika kita bertengkar kemudian diviralkan itu jangan suka. Zaman sekarang mah yang salah itu dibenarkan. Yang salah dibenarkan, yang benar disalahkan gitunya. Gitu. Harusnya yang salah itu di mana disimpangkan harusnya ya. Kita menyimpangkan yang salah. Jangan
membiarkan yang salah gitu. Iya, yang salah kita tutupi ya gitu. Ini yang salah diviralkan ya gitu. Viralkan rame gitu ya gitu. Asa kalau misalnya dia sedang bertengkar, sedang ini ya, asa inilah gitu. Kalau nggak dibicarakan itu ya gitu. Padahal harus ditutup itu ya gitu. Dia sedang bertengkar dengan suaminya misalnya. Asal diomongkan teh asal teu kumaha gitu ya. Harusnya tutup, hal itu tutup ya gitu. Walaupun dari tetangga sendiri tutup, tong dibuka-buka gitu ya gitu. Ya mah kadang diviralkan weh gitu gimana. Bahkan di media kumaha gitu ya, digosipkan teh gitu. Di film gitu ya. Segimana gitu ya gitu. Atau kita sedang marah-marah gitu ya. Jangan sampai viral gitu ya gitu. Jaga ya, jaga apalagi ini kan menyangkut kehormatan keluarga kita ya. Karena yang salah itu harus disimpangkan ya. Simpangkan ke arah yang baik. Jangan yang salah dia dibiarkan gitu ya. Gitu. Bahkan dia bangga yang salah itu diviralkan. Aduh. Nah inilah gitu ya. Zaman sekarang itu ya dengan media tuh ya. Kadang bagaimana kita mengarahkannya, kita ya bagaikan dua mata pisau tuh ya, media itu ya. Nah, barang siapa yang mengendalikan marahnya, Allah akan melindungi dari siksanya. Nah, gitu ya. Karena bagaimana ketika orang sedang marah itu ya, kelihatan kan itu marah dari setan ya. Kalau orang marahnya itu karena hawa nafsu ya gitu. Tapi kalau marahnya karena dia menjaga agamanya, ya itu memang harus ya gitu. Wajib tuh ya gitu. Tapi kalau marahnya karena hawa nafsu ya gitu, ingin membalas orang, nah itunya terus tertahan gitu ya, yang ngebalas terus dendam itunya. Nah, itu jangan ya gitu. Ya, tahan saja, ya wasbir gitu ya. Harus bersabar ya gitu. Wa ma sabruka illa billah. Tidaklah kesabaran itu kecuali karena Allah ya, kesabaran itu ya. Kita harus pandai maafkan tuh ya. Itulah ya sikap seorang, jiwa seorang pemimpin juga itu, pandai maafkan gitu, pandai menerima kritik dan sebagainya tuh ya gitu. Dan barang siapa yang memberi alasan, nah ini juga hal yang sangat berat tuh ya gitu. Memberi alasan kepada saudaranya ya. Memberi alasan maksudnya memberikan uzur pada saudaranya ya. Atas Allah dia ikhlas memberikan uzur pada saudaranya gitu ya. Nah, ini tungguan saja mutunya. Tungguan saja mutu datang-datang. Sajam tungguan rek ngajar itu, misalnya ngajar saja mutunya ya, muridnya datang-datang misalnya. Ya, sabar ya Pak, sabar. Santai lah gitu. Santai kita bari baca Quran ya, bari baca buku, bari baca-baca yang bermanfaat, atau kita lihat video ceramah yang santai ya gitu lah gitu. Atau kita ya tunggu lah gitu. Kalau kalau diperbolehkan ya, kalau diperbolehkan coba ya tengok lah gitu, bisa ada apa-apa lah gitu. Tengok bisa ada apa-apa, ya kita tengok ya kalau diperbolehkan. Kalau enggak ya kita tunggu aja gitu, tunggu gitu ya. Sejam gitu, nah gitu ya, uzur ya gitu, berikan uzur ya gitu. Nah itu ya gitu, ada saudara kita punya salah kecil atau besarnya, kasih uzur ya gitu. Barangkali dia lagi beginilah, lagi begitu, barangkali dia punya masalah, lagi pusing atau lagi gimana lah gitu. Nah itu kasih uzur ya gitu. Ya,
ada orang yang lagi kurang semangat, yang lagi dia itu asa kumaha gitu nya hirup natanya gitu ya. Kita kasih uzur ya gitu, barangkali dia ujiannya lebih berat daripada saya gitu ya. Soalnya mah kan kita menuntut orang itu semangat ya. Tapi kita tidak melihat kapasitas orang itu ya, apakah dia mampu untuk mencapai semangat itu atau enggak ya. Ya, orang ketika dituntut lagi hal itu supaya semangat ya dia malah tersakiti malah gitu ya. Jangan sampai seperti itu juga ya gitu. Maka kita lihat kapasitas dia, barangkali dia ujian hidupnya lebih berat daripada kita gitu ya gitu ya. Walaupun misalnya lagi dia lagi nggak ceria, lagi nggak semangat, lagi kumaha gitu, lagi aduh gitu ya, insya Allah ya gitu ya, kita kasih uzur juga gitu ya. Tapi ya ini berat ya gitu. Dan hanya orang-orang yang Allah izinkan saja atau Allah mudahkan saja, Allah mudahkan untuk memberikan uzur pada saudaranya gitu ya gitu. Ya terkadang dah hayang nafsu teh ya gitu, hawa nafsu mah dah hayang gitu ya. Itu atau hayang apa menasehati, tapi ya kita lihat dulu menasehati dia kapasitasnya bisa nggak menerima nasihat kita gitu ya, bisa nggak dia menerima masukan kita. Jangan dia menasehati malah semakin dia sakit hati gitu ya, atau pasea atau kumaha lah gitu ya. Nah itu makanya harus kita pandai-pandai ya lihat situasi ya gitu gitu ya. Bukan orang yang beralasan itu bukan hal yang tercela kalau dia alasannya itu alasan yang syar'i ya gitu ya. Ada sebuah apa pepatah atau apa itu ya gitu, perkataan saya juga kurang seret gitu ya gitu. Katanya orang yang ini ya, yang apa, orang yang semakin memperlihatkan keburukannya adalah orang yang banyak apa, atau orang yang kadang beralasan tuh ya gitu ya. Dia lihat dulu beralasan apa. Kalau dia orangnya emang sibuk banget dia kadang punya alasan karena sibuknya ya, ya kita hormati gitu ya, nggak apa-apa itu mah. Tapi kalau dia beralasan misalnya akhirnya tengah aja karena ini karena itu lah, ujung-ujungnya memang karena malas gitu, nah itu mah lain beralasan, itu mah dabung teh itu mah. Nah itu mah eta teh ya sifat Bani Israel teh gitu. Da Bani Israel mah banyak beralasan teh, disuruh untuk menyembelih sapi betina, ditanya sapi betina warna apa gitu ya, kumaha bentukna, ditanya we kumaha gitu ya. Nah itu baru sifat Bani Israel. Nah itu harus kita hindari ya gitu. Diajak kebaikan beralasan gitu ya. Nah ini beralasan sibuk atau kumaha, nah itu baru sifat Bani Israel. Nah jangan sampai ya itu melekat pada kita. Nah segitu dulu ya, udah jam 2 cukup ya. Nanti ini untuk kaul para sahabat dan juga ulama, insya Allah nanti kita habiskan di pelajaran selanjutnya ya. Kita bereskan ini kitabnya ya. Dan besok, nah besok kan itu menjelang ya menjelang saum ya. Besok itu tanggal 15-nya, 15 tuh ya. Malamnya itu 15 ya. Malamnya 15 berarti kan pertengahan Sya'ban. Nah, ini berarti kita harus apa, terangkan nih bagaimana ini ya keutamaan pertengahan Sya'ban, tapi ya jangan sampai hal itu menjadi peringatan ya gitu. Karena tidak ada contohnya peringatan pertengahan Sya'ban ya, atau nisfu Sya'ban ya gitu lah. Tapi kalau keutamanya emang ada hadisnya ya gitu. Ya, intinya mah itu meningkatkan ibadah ya, memperbanyak saum ya bagi yang sering saum ya, atau memperbanyak amal soleh yang lainnya juga ya. Nah besok akan saya terangkan ya. Semoga Allah melancarkan, Allah memberikan kesehatan, dan juga Allah mudahkan setiap urusan kita. Aku lakum lihada wa astagfirullah li walakum wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.